Yo, halo, selamat siang guys. Salam sehat dan sukses selalu tentunya buat kita semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengkonversi objek dua dimensi menjadi objek tiga dimensi dengan menggunakan yaitu dua metode. Nah, metode pertama yaitu dengan menggunakan metode extrude dan metode yang kedua dengan menggunakan metode loft. Jika sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengkonversi objek 2D ke 3D menggunakan yang namanya metode latte. Nah, tentunya setiap metode itu memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang berbeda. Nah, pada sebelumnya di metode latte kita mengetahui bahwasannya itu memiliki yang namanya tiga sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu dia menggunakan satu objek untuk mengkonversi ke tiga dimensi. Kemudian yang kedua, bentuk dasar itu hilang. Dan yang ketiga, sifat transformasi ketiga dimensi yaitu dengan yang namanya perputaran derajat dari 0 ke 360 derajat. Nah, demikian juga pada yang namanya metode extrude dan loft ini memiliki yang namanya masing-masing sifat ataupun karakteristik. Nah, seperti extrude, di mana extrude ini sifat pertamanya yaitu menggunakan satu objek, sama seperti metode latte ya teman-teman ya. Kemudian sifat yang kedua pada metode extrude ini, bentuk dasar itu tidak hilang karena dia bersifat yang namanya penebalan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu metode loft, di mana metode loft ini memiliki ya kriteria yaitu yang pertama sifatnya itu dia menggunakan yang namanya dua buah objek. Nah, agak berbeda sedikit ya teman-teman ya dengan metode extrude dan metode latte sebelumnya yang hanya menggunakan satu objek saja. Nah, kemudian sifat yang kedua, nah yaitu bentuk asal itu hilang. Ya, jadi dia itu bentuk asalnya hilang. Kemudian sifatnya yang ketiga, di mana konsep dasar baik itu sebagai objek pertama itu jalur dan objek kedua itu wujud. Nah, itu tidak melebur dengan yang namanya itu objek akhir atau objek hasil. Nah, katakanlah kita membuat yang namanya sebuah garis lurus yang nanti akan menjadi yang namanya sebuah silinder. Nah, ketika nanti setelah ditransformasikan menjadi silinder, nah, itu nanti line yang menjadi konsep dasarnya itu dia tetap ada dia seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana kita mengkonversi objek dua dimensi ke tiga dimensi dengan metode extrude dan metode loft. Nah, seperti biasa karena kita basisnya itu menggunakan shape dua dimensi, kita aktif di yang namanya layer front ya. Kita perbesar dengan shortcut alternate way. Nah, di sini saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan metode extrude terlebih dahulu. Nah, jadi saya di sini akan memberikan gambaran ya, dua contoh ya, yaitu yang saya bangun sendiri dari shape, kemudian nanti yang memang sudah ada. Nah, pada prinsipnya di dalam yang namanya mentransformasikan objek 2D ke 3D dengan yang namanya metode extrude, nah, itu dia titik awal sama titik akhir harus berjumpa. Nah, contoh seperti line, saya buat line ini ya. Nah, jadi kita tadi di geometri kita masuk ke shape, kemudian saya pilih line. Nah, saya membuat yang namanya ini sebuah segitiga. Oke, saya buat segitiga ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Titik awal harus ditutup dengan titik akhir ya, teman-teman ya. Nah, dan jika sudah pas, nanti maka akan ada yang namanya sebuah confirmation form. Yang namanya spline, close spline, kita tekan yes. Nah, berarti menutup, bahkan ini sudah berhasil ya, teman-teman ya. Titik awal berjumpa dengan titik akhir, dikonfirmasi dengan yang namanya form, kemudian kita pilih yes ya. Nah, lain cerita nanti kita misalnya buat di sini kita langsung buat dari circle. Nah, pada dasarnya circle ini sudah memang terhubung antara titik awal dan titik akhir. Dia sudah solid. Nah, di sini saya akan menunjukkan sama kalian semua ya. Nah, ketika saya alternate way, saya masuk ke perspektif. Nah, kita bisa melihat bahwasannya ini belum belum berwujud, masih berbasis vektor ya, atau dua dimensi kalau saya putar-putar. Nah, seperti ini ya teman-teman semua ya, betul ya. Nah, oke, di sini saya akan saya sengaja menampilkan di perspektif supaya nampak ya teman-teman ya. Nah, khususnya di segitiga ini, langkah selanjutnya apa yang kita harus terapkan ya supaya ini menjadi tiga dimensi. Nah, langkah pertamanya setelah kita selesai sketsa,
kita aktifkan dulu navigasi Select and Move. Kemudian kita langsung masuk saja ke dalam menu bar sebelah kanan, nanti cari yang namanya Modify. Kita klik kiri Modify. Nah, setelah kita klik kiri Modify, nah kita di sini langsung masuk ke dalam yang namanya Modifier List. Di dalam Modifier List, nah kita klik kiri sekali. Nah, kursornya kita arahkan ke bawah, nanti kita cari yang indeks huruf E. Kita cari yang namanya Extrude. Nah, ini ada dia ya. Barisan E terakhir dia ya. Nah, kita tekan Extrude. Nah, begitu kita tekan Extrude, teman-teman bisa lihat ya bahwasannya segitiga yang kita buat, nah itu langsung sudah berisi arsiran. Tetapi pada dasarnya ini belum apa ya, belum yang namanya ada proses penebalan seperti sifat kedua dari yang namanya Extrude ini. Nah, tetapi ini sudah merupakan cikal bakal dari sebuah isi atau volume ya, dengan di dalam ruang ini. Nah, jadi bagaimana kita membuat penebalannya, teman-teman? Nah, jadi kita bisa setelah kita tadi Extrude ya dari Modifier List, nah kita bisa melihat di sini terdapat yang namanya sebuah parameter ya teman-teman ya, yang mengatur yang namanya segitiga yang kita buat tadi, yang titik awal berjumpa dengan titik akhir. Nah, di sini ada yang namanya amount. Nah, di dalam amount-nya ini kita akan nanti berinteraksi, kita kasih poinnya. Nah, jadi semakin besar value yang terdapat di amount, maka semakin tebal nah dimensi daripada objek ya yang sedang aktif. Nah, contoh ini dari 0 saya ubah. Ini parameter unit setup-nya dari cm ya teman-teman ya. Contoh saya ganti jadi 100, saya enter. Nah, sudah tebal kan teman-teman kan? Oke, coba kita lihat. Kita putar dulu ya. Oke, ini dia. Nah, jadi kok kita lihat kan dia bentuk dasar tetap segitiga kan teman-teman gitu ya. Nah, hanya proses penebalan dia seperti itu. Oke, nah saya akan demonstrasikan dengan contoh selanjutnya ya, extrude juga. Nah, ini pada circle. Nah, yang pada dasarnya tadi dia berada di shape, tetapi dia tidak kita lakukan proses penutupan titik atau penggabungan ya dari titik awal di titik akhir. Tapi dia memang sudah kompleks seperti itu. Hanya saja dia dalam bentuk 2 dimensi, circle. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan circle ini kita konversi ke 3D, nanti dia jadi yang namanya sebuah tabung ya, atau menjadi yang namanya silinder. Kita lakukan cara yang sama ya, kita aktif tadi di sini. Oke, kemudian kita langsung aja masuk ke Modifier List. Kita sudah dimodify ya, masuk Modifier List. Kita cari Extrude. Oke, nah, kan langsung berisi ya, langsung tebal ya. Mungkin ada bertanya, Bang, kenapa langsung tebal nih? Karena dia mengikuti parameter yang objek segitiga. Dimana kita sudah setting tadi amount-nya 100, misalnya kita perpanjang ya, 300. Kita enter. Nah, jadi sudah lebih tebal kan, jadi yang namanya sebuah silinder seperti itu atau tabung. Nah, cukup gampang ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, baik objek yang namanya objek latte metode sebelumnya dan kemudian juga yang namanya extrude. Nah, kita bisa melihat bahwasannya di sini objek dasarnya itu ikut melebur gitu ya. Nah, ikut melebur, tidak meninggalkan sisa. Nah, lain cerita nanti metode yang sesaat lagi kita bahas yaitu loft. Nah, sampai sejauh ini saya harap semua teman-teman bisa menangkap ya untuk yang namanya metode extrude bagaimana mengaplikasikannya. Oke, ini saya delete dulu ya teman-teman ya supaya kita masuk ke dalam yang namanya metode loft. Nah, kembali saya aktif ke front ya dengan menekan indeks F sebagai shortcut-nya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi di awal, kita menggunakan yang namanya dua buah objek di sifat pertamanya pada metode loft. Yang pertama itu sebagai jalur atau pad, kemudian yang kedua yang berfungsi sebagai wujud seperti itu. Nah, kita bisa mengilustrasikan bahwasannya kita di rumah memiliki yang namanya sebuah meja ya, katakanlah meja belajar, di mana meja belajar kita ini memiliki kaki-kaki itu, katakanlah kaki-kaki dengan persegi 4 dan panjang seperti itu. Nah, berarti bisa kita ilustrasikan bahwasannya kaki-kaki balok-balok yang menyusun kaki-kaki dari kursi kita tersebut, nah itu terdiri dibangun oleh yang namanya metode loft. Yang pertama yaitu dengan line sebagai jalur dan sebagai wujud yaitu rectangle atau bingkai persegi 4 seperti itu. Nah, kita akan demonstrasikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita buat dulu yang namanya dari line ya untuk objek pad-nya. Saya akan buat dulu sebagai kaki. Oke, setelah jadi saya klik kanan ini, kemudian saya kombinasikan dengan rectangle seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi nanti kita akan mengkombinasikan pad ini yang dibuat dari line
kemudian nanti dikombinasikan dengan ini yang persegi 4 atau rectangle. Nah, saya ini masuk ke perspektif sekarang ya teman-teman ya, supaya nampak ya. Nah, saya putar-putar dulu. Oke, masih berbasis vektor ya, masih 2 dimensi. Nah, kita akan mengaplikasikan proses yang namanya transformasi ke 3 dimensi dengan metode LOF. Boleh diperhatikan ya. Nah, kita pilih select and move, kemudian kita aktif pastikan itu yang di pad-nya, di line-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke yang namanya geometri. Kebetulan di sini memang modulnya berada di geometri ya. Dia satu rumah dengan yang namanya standar primitif dan extended primitif yang pada dasarnya berisi objek-objek berbasis 3 dimensi. Nah, tetapi kali ini kita memilih yang namanya compound object. Nah, di dalam compound object ini nanti terdapat yang namanya metode LOF. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Kita pilih metode LOF. Nah, setelah kita pilih metode LOF, teman-teman, nah, nanti kita bekerja di sini pada yang namanya creation method. Di sini ada 2 command button, yaitu get pad and then get shape. Nah, jadi kita memilih yang mana, Bang? Nah, kita memilih yang namanya get shape. Nah, karena ini kita sudah aktif di pad. Jadi kita mau mengaplikasikan wujudnya itu di shape-nya seperti ini sebagai wujudnya. Nah, seperti yang saya katakan di sebelumnya, seperti itu kaki kita memiliki sebuah kaki kursi. Nah, itu bentuknya adalah balok panjang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, boleh diperhatikan teman-teman. Setelah kita aktif tadi ya, saya bilang di line-nya ini. Nah, dalam creation method kita pilih get shape. Setelah kita pilih get shape, kita arahkan kursor kita itu mengarah kepada yang namanya persegi 4 ini. Nah, atau rectangle ini. Nah, jadi nanti ada indikator ya, seperti ada garis hitam kecil, kemudian nanti dibungkus dengan lingkaran. Nah, kita langsung tekan aja sekali klik kiri. Nah, sudah kelihatan kan teman-teman kan? Nah, dia jadi sebuah kaki kursi seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Nah, dia sudah jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal di copy aja kan seperti itu. Nah, tapi ini yang saya bilang kepada teman-teman gitu ya. Nah, ketika kita geser objek ini, nah lihat, objek dasarnya itu ada. Nah, ini dia. Baik jalur pad-nya tadi dari line ataupun rectangle-nya tetap ada seperti itu. Nah, itu yang membedakan metode LOF ini dengan metode yang sebelumnya seperti extrude dan latte, di mana objek dasar itu melebur, sedangkan di LOF ini sketsa dasar itu tinggal, ibarat pepatah kacang lupa akan kulitnya seperti itu ya. Nah, jadi saya harap dengan pemaparan materi pada hari ini, teman-teman tentunya mendapatkan sebuah gagasan, wawasan baru, bahkan skill yang baru seperti itu, sehingga nanti di dalam proses pembuatan proyek ya, ini tentunya menambah perbendaharaan dari teknik teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja sharing pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu buat kita semuanya. Thank you.